Suara Gracia FM, The Sounds of Life, Tuhan tempat bernaung di tanah tandu. Shalom, selamat sore keluarga Gracia. Senang sekali rasanya saya Nuni kembali hadir menemani keluarga Gracia di program Hits Request pada sore hari ini, edisi 29 Juni 2022. Dan tentunya selama 2 jam ke depan, sampai dengan jam 7 malam nanti, saya akan menemani dengan memutarkan lagu-lagu rohani kesayangan Anda yang bisa Anda request di 0817 222 959 atau di 0231 205 300. Nah, sore hari ini ada sesuatu yang spesial nih keluarga Gracia ya. Karena apa? Karena kita ada bintang tamu nih yang sudah hadir di live Zoom-nya Radio Suara Gracia FM, dan kita akan segera memasuki di segmen ngobrol bareng selama 30 menit bersama bintang tamu kita yang saat ini sudah hadir ya. Nah, namanya tentunya nggak asing ya di Belantika tanah air nih, di Belantika Musik Indonesia sudah nggak asing lagi karena beliau ini sudah berkarir selama kurang lebih lama banget ya, dari tahun kalau nggak salah dari tahun 1977 ya kalau nggak salah nih. Nah, beliau adalah seorang Harvey Malaiholo. Nah, karena beliau ini luar biasa karyanya ya, dari tahun 77 sampai dengan saat ini masih eksis ya. Nah, kira-kira keluarga Gracia, ada kabar baik apa sih yang akan Om Harvey Malaiholo hadirkan nih pada sore hari ini? Tentunya akan dibagikan untuk keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Dan sebelum saya sapa ya beliau, saya kembali mengingatkan untuk keluarga Gracia bisa mengikuti siaran kita melalui live streamingnya di suaragraciafm.com/streaming ataupun di live Facebooknya Suara Gratia. Yuk langsung aja tanpa berlama-lama dan buang-buang waktu ya, langsung saja kita sapa. Shalom, selamat sore Om Harvey. Selamat sore Nuni. Oh puji Tuhan, apa kabar Om? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Om, lagi sibuk apa hari ini? Atau ada kegiatan apa? Hari ini lagi interview nih, ada beberapa interview. Oh iya bener ya. Oh, lagi banyak jadwal ya hari ini ya? Iya, dari tadi jam 2-an gitu mulai interview di beberapa radio dan live streaming. Karena saya kemarin tepatnya baru merilis single kedua saya tahun 2022 ini yang berjudul Di Setiap Janjiku. Oke, dan tadi juga kita sudah putarkan di awal banget nih ya Om ya, lagunya Di Setiap Janjiku nih. Nah Om, sebelum kita bahas lagu nih ya, nah selain sibuk interview keliling-keliling radio nih Om, nah itu apalagi kesibukan selain itu? Selain promo loh ya? Saya sekarang ini, puji Tuhan, sedang dipercaya oleh daerah pilihan saya, Papua Barat, untuk mewakili daerah Papua Barat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puji Tuhan. Bulan Januari saya dilantik. Januari kemarin ya Om ya? Ya. Oke. Wah, semoga bisa mengemban amanah ya Om ya. Untuk Indonesia nih, untuk warga negara Indonesia nih. Oke nih, baik, kita akan langsung membahas tentang lagu yang baru saja dirilis sama Om Harvey ya. Nah, lagunya ini berjudul Di Setiap Janjiku, betul ya Om ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu ini lagunya ini bekerja sama dengan siapa sih Om? Di lagu Di Setiap Janjiku ini, saya dibantu oleh keponakan saya sendiri, yaitu Yehuda Matruti. Saya ini adalah putra dari sepupu saya yang berada di Maluku, tetapi Yehudanya domisilinya di Jogja. Berarti hanya bekerja sama dengan Yehuda ini ya Om ya untuk penggarapan lagu ini ya? Lagu ini ya. Oke. Nah, terus kalau dengar-dengar ya Om ya, lagu ini tuh salah satu lagu kegemaran ya dari adik Om Harvey ya? Ya. Dev Tambayong, apa betul? Betul. Wah, luar biasa. Almarhumah adik saya yang paling kecil itu adalah ibu dari Mika Tambayong. Ya, beberapa tahun yang lalu beliau meninggalkan kita untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa, dan itu juga salah satu alasan mengapa akhirnya lagu ini kita pilih ya untuk menjadi single kedua saya di rangkaian
60th birthday series. Karena saya tahun ini berusia 60 tahun, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tim manajemen saya ingin melakukan sesuatu di momen ini gitu ya. Oke. 10 tahun ini sebagai bentuk dari pengucapan syukur. Jadi makanya dibentuklah konsep atau dapatlah konsep 60th birthday series ini yang berisi 4 single yang akan dirilis di tahun ini. Single yang pertama itu dirilis bulan Mei kemarin, tanggal 15, berjudul Bawalah Daku. Ini single kedua di tanggal 28 Juni, di Setiap Janjiku. Dan single ketiga kita direncanakan di bulan Agustus. Dan single keempat, single terakhir di tahun 2022 adalah akan kemungkinan dalam 6 itu akan dirilis bulan Desember. Bulan Desember tahun ini ya, Om ya? Oke, jadi lagu di Setiap Janjiku ini kan berarti digabung dengan lagu-lagu lainnya, Om ya. Nah itu kalau boleh tahu ini full album rohani atau campur dengan lagu sekuler juga sih, Om? Bukan. Jadi gini, sekarang ini kan kita penyanyi nih lagi eranya nih, era digital kan ya. Oke, betul sekali. Fisik berupa CD ataupun kaset gitu ya. Sudah tidak dijual lagi gitu ya, fisik tidak dijual lagi. Mereka mulai satu dua produk tuh kembali ke piringan hitam atau vinyl. Oke. Ya, nah tapi itu masih belum karena mahal juga harganya ya, jadi masih cuma 1-2 album aja. Nah jadi sekarang ini kan memang eranya tuh era single ya. Makanya kita ini bukan album. Oke. Jadi di tahun 2022 ini saya akan merilis dalam rangka 60 tahun umur saya akan merilis 4 single. Jadi bukan album. Jadi single masuk dalam album berarti Om ya? Belum tidak termasuk album atau bukan album karena genre-nya beda-beda. Ada yang yang pertama pop biasa, Bawalah Daku yang kemarin itu single pertama. Kedua ini rohani. Yang ketiga pop juga tetapi temanya itu karena bulan Agustus, bulan proklamasi, gitu. Temanya tuh lebih ke kecintaan terhadap bangsa ini, gitu. Nah di bulan Desember nanti ya berarti temanya tema Natal kayak gitu. Jadi, jadi berdiri sendiri. Ini bukan album gitu. Kalau nantinya kita akan menjadikan album ya mungkin kita harus pilih-pilih ya. Artinya belum kepikiran sampai bikin album sih dari 4 single ini gitu. Konsepnya yang dibentuk oleh tim saya di awal tahun ini adalah single 4 single gitu. Oke. Nah, berarti kan ini kan memang eranya kan era mungkin lagi hebringnya gitu ya Om ya. Itu dengan single ya Om ya. Nah kira-kira nih, kan Om Harvey ini udah berkarya udah lama banget ya, udah lama banget ya. Dulu juga pernah punya rekan duet juga ya. Nah seperti itu. Nah sekarang sudah mengeluarkan single-single sendiri. Nah kira-kira pengen tahu sih, gimana sih seorang Om Harvey Maliholo nih menjaga konsistennya sebagai seorang penyanyi nih dengan kita tahu dong persaingan industri musik yang saat ini luar biasa nih dengan melahirkan penyanyi-penyanyi baru nih di belantika musik Indonesia nih Om. Gimana nih menurut Om Harvey sendiri apa sih konsistensinya nih? Saya sebetulnya konsep yang dibentuk oleh tim saya di momentum 60 tahun usaha saya ini betulnya adalah bentuk dari pengucapan syukur saya. Pengucapan syukur saya bahwasanya saya masih eksis, masih bisa berkarya di tengah-tengah bangsa ini, bangsa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berkarya. Saya juga masih harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih bisa memelihara saya, masih bisa memberikan saya kesehatan untuk bisa selalu berkarya, memberikan saya pekerjaan-pekerjaan lain selain di seni, tapi juga
saya juga bersyukur lahir di keluarga yang sangat mendukung saya dan mempunyai penggemar yang sangat setia sampai dengan detik ini selalu mengikuti perkembangan karya saya baik di bidang musik maupun di pekerjaan saya sebagai anggota dewan. Nah, pengucapan syukur ini saya lakukan itu karena menurut saya kita sebagai seorang seniman tuh kita yang paling penting untuk menjalankan atau menelurkan karya itu adalah kejujuran. Ya, betul. Ini adalah jawaban dari pertanyaan Nuni mengenai bagaimana bisa bertahan. Ya, konsisten ya Om ya. Konsisten. Nah, saya percaya nggak ada hasil karya yang jelek. Karena ini masalah taste, masalah yang sangat relatif ya. Ya. Kalau saya tidak menyukai penyanyi A atau saya suka penyanyi B, itu selera saya. Belum tentu seleranya Nuni seperti itu. Mungkin Nuni kebalikan dari saya. Jadi masalah suka atau tidak suka itu relatif. Nah, sekarang yang bisa membedakan atau bisa membuat musisi ataupun seniman di bidang apapun itu eksis itu karena kejujuran. Pada saat Anda jujur berkarya, salah satu contohnya Anda tidak meniru siapa atau tidak membuat lagu diambil dari sini sedikit, dari sini sedikit gitu, hasil karya Anda akan otentik dan akan disukai oleh masyarakat. Ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Itu masalah selera, kembali yang saya bilang. Betul. Pro kontra selalu ada. Gitu. Tetapi as long as kamu melakukan semua atau menghasilkan karya-karya dengan kejujuran, tidak ada yang jelek. Itu poin pertama yang yang selalu saya pegang. Gitu ya. Dan saya yang kedua, saya selalu ingin orang mengenal saya atau saya meninggalkan legacy saya itu sebagai orang yang dikenal karena karya-karyanya, bukan karena hal-hal yang negatif. Itu untuk saya, itu prinsip saya. Ya, saya tidak mendiskreditkan atau tidak mencoba mendiskreditkan orang-orang yang punya strategi marketing yang misalnya mengandalkan atau dia terkenal karena dia berani mengemukakan dia operasi ini, operasi itu dan segala macam. Itu bukan saya. Tetapi saya tidak bilang bahwa itu tidak boleh. Boleh saja, masing-masing orang punya hak melakukan apa yang menurut mereka baik untuk dikenal orang. Gitu. Tetapi saya tidak mau dikenal untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak bisa memotivasi orang lain. Gitu. Saya berharap legacy saya adalah karya-karya saya. Gitu. Oleh karena itu yang kedua. Yang ketiga, saya harus juga sadar bahwasanya talenta saya sebagai penyanyi itu bukan diberikan kepada Tuhan kepada semua orang. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu termasuk saya. Saya sangat bersyukur dan saya harus mengucap syukur untuk itu. Tetapi saat ini talenta saja tidak cukup. Ya, Anda juga harus bisa menguatkan atau memberikan atau mempunyai faktor pendukung-pendukung lain yang juga menguatkan talenta Anda sebagai seniman di bidang saya ya, di bidang profesi saya sebagai seniman. Nah, itu saya sadari bahwasanya puji Tuhan orang tua saya bisa, kedua orang tua saya almarhum bisa memberikan atau memfasilitasikan saya dengan pendidikan secara akademis. Ya, itu salah satu yang menjadi faktor pendukung saya untuk melihat kondisi atau bisa memasang strategi marketing saya karena saya bisa melihat itu karena saya punya kelebihan punya nilai tambah yaitu pendidikan formal saya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya selalu memberikan masukan kepada anak-anak muda, anak-anak saya yang juga ingin berkecimpung di bidang seni suara, yang punya talenta yang diberikan Tuhan,
itu juga harus mencari atau apa ya, menguatkan profesi Anda dengan pendidikan formal. Kalau memang orang tua Anda bisa mampu menyekolahkan Anda ke apa namanya, pendidikan formal yang setinggi mungkin. Tetapi saya tidak mencoba mendiskreditkan mereka-mereka yang tidak sekolah. Saya percaya setiap manusia Tuhan sudah menuliskan jalannya, sudah merencanakan semua kepada semua umat yang ada di dunia ini. Yes. Nah, cuman kita kan juga diberi hikmat oleh Tuhan, ya. Kita apa namanya? Saya selalu berpegang juga pada apa kata-kata bijak ora et labora. Kita tidak bisa hanya selalu mengandalkan doa tanpa usaha. Mungkin juga kita tidak hanya bisa berusaha tanpa berdoa. Itu semuanya berjalan, kedua hal tersebut berjalan beriringan. Jadi, menjawab pertanyaan Nuni, kira-kira itulah yang menurut saya loh, saya bisa saja salah juga, yang membuat saya bisa bertahan. Eksistensi saya itu bisa ada sampai dengan detik ini, meskipun sekarang banyak juga orang yang udah nggak kenal sama saya gitu ya, ataupun kalau kenal biasanya kayaknya sebagian masih kenal deh Om. Biasanya kalau Om, aduh, Ibu adalah penggemar dari ibu saya atau ayah saya atau nenek saya atau kakek saya. Iya. Ya, untuk saya yang penting legasi saya itu mereka paling tidak, kalau orang bilang bahwa Om, ayah saya atau ibu saya senang loh Om, mereka selalu senang kalau dengar suara Om. Aduh, itu saya senang sekali gitu, bahwasanya menghibur orang. Itu aja deh untuk saya gitu loh. Tetapi again Mas, itulah adalah hal-hal yang mungkin menurut saya ya belum tentu menurut orang lain benar gitu loh, yang juga berkecimpung di dunia yang sama gitu ya, yang bisa menjadi pegangan kita untuk apa namanya, panjangnya karir kita di bidang seni. Oke, itu adalah sebuah konsisten dari seorang Om Harvey Maliholo ya. Waduh, luar biasa nih, inspirasi sekali ya Om Harvey ya. Nah, di setiap janjiku ini nih, kira-kira apa sih yang mau disampaikan oleh Om Harvey untuk keluarga Gracia dari isi lagu di setiap janjiku ini nih? Karena kan kayaknya nih Om Harvey ini menyanyikan, kemudian juga benar-benar mengaransemen lagu ini tuh dengan penuh cinta, apalagi ini adalah salah satu lagu yang jadi kegemaran nih almarhum dari adik Om Harvey sendiri. Gimana nih? Apa yang mau disampaikan kira-kira dari lagu ini nih Om untuk keluarga Gracia? Saya hanya ingin apa namanya, mengutip satu kalimat aja di akhir lagu ini. Aku menang bersamanya. Gitu ya. Ya. Itu untuk saya tuh pesannya sangat jelas dan tepat sasaran gitu, bahwasanya kita akan selalu menjadi pemenang bersama Tuhan kita gitu. Ya, amin. Ya, di setiap janjinya, makanya kita harus selalu berjanji sama diri kita sendiri bahwa kita akan selalu mengikuti semua, ya namanya manusia ya, kita pasti akan kejemplung sana atau apa namanya, kesenggol kiri, kesenggol kanan. Ya, pasti. Itu Tuhan yang baik. Iya. Dia hanya ingin kesetiaan kita, hanya ingin kita tetap bersamanya. Kadang-kadang kan memang kita manusia, saya sendiri itu kadang-kadang kalau menghadapi masalah yang besar kecil masalah yang tetap masalah gitu ya. Ya. Ada kadang-kadang tersirat pemikiran bahwa Tuhan nggak sayang sama kita, kok Tuhan berdoa kita. Kadang putus asa gitu ya Om ya. Betul. Nah, tetapi ini adalah pujian yang menguatkan kita. Ini selalu pujian yang menjadi kekuatan bagi saya. Apapun yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang akan kita hadapi, bersamanya, aku menang bersamanya, kita menang bersamanya. Jadi nggak akan ada, ya kita semua tahu ya, di Alkitab juga tertulis bahwa tidak ada, Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Jadi sebesar apapun, sekali lagi, sakit apapun Anda menghadapi masalah, kita menang bersamanya. Amin. Itu aja sebetulnya apa namanya, pesan dari lagu itu.
Oke, Om, boleh nggak sih sedikit aja gitu nyanyiin baitnya dari lagu Di Setiap Janjiku secara live nih sekarang nih, karena ada beberapa dari pendengar juga keluarga Gracia yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan melalui live streaming nih Om di suaragraciafm.com/streaming juga dan melalui live streaming di Facebook juga. Nah, boleh Om sedikit aja nyanyiin nih baitnya? Bentar ya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku bersamanya. Oh, puji Tuhan. Suaranya nggak pernah berubah loh Om, dari dulu ya. Aduh, suaranya tetap punya ciri khas gitu ya. Om Harvey ini bener-bener ya. Aduh, luar biasa inspirasinya pada sore hari ini. Nah, apa sih harapan Om Harvey ini dengan diluncurkannya single ini nih? Nah, untuk semua pendengar dan penggemar setia dari Om Harvey Maleholo. Harapannya apa nih, Om? 4 single yang akan saya keluarkan di tahun 2022, benang merahnya itu adalah pengucapan syukur. Amin. Jadi mulai dari Bawalah Daku yang sudah keluar bulan Mei, akhir Juni saya mengeluarkan single di setiap janjiku, itu ucapan syukur saya. Again, saya sudah diberikan umur 60 tahun, diberikan istri, anak-anak yang luar biasa mendukung saya, diberikan orang tua, adik-adik, keponakan-keponakan, cucu-cucu, penggemar saya yang setia pada saya, diberikan bangsa dan negara yang di mana saya bisa berekspresi tanpa dikekang. Ya. Juga punya Tuhan yang sangat mendukung saya, yang memberikan saya apa yang saya terima sampai saat ini, Tuhan. Itu adalah pesan-pesan atau katakanlah apa yang ingin saya tuangkan di dalam rangkaian 60 tahun birthday series saya tahun 2022 ini. Jadi saya tidak berharap yang besar yang terjadi dari ini, tapi inilah yang bisa saya berikan sebagai pengucapan syukur saya terhadap apa yang saya katakan kepada siapapun yang tadi saya sebutkan, maupun yang belum saya sebutkan, kepada mitra-mitra saya seperti radio Suara Gracia ini, lalu ada beberapa juga radio-radio lain yang juga membantu saya untuk menjadi perpanjangan atau katakanlah interview ini kan juga memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara. Ya. Penggemar saya yang mendengarkan atau yang melihat secara live streaming. Nah, kepada mitra-mitra yang membantu saya dari sisi itu juga saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan saya berharap bahwa apa yang saya keluarkan di tahun 2022 ini atau yang saya rilis tahun 2022 dengan tema 60th Birthday Series ini punya dampak. Saya nggak berharap banyak dampaknya, yang penting dan benang merahnya dari apa yang saya harapkan itu aja yang dirasakan, bahwasanya sepatutnya lah kita selalu mengucap syukur. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini yang tidak menentu gitu ya. Ya, betul. Juga cara mengatasnamakan saudara-saudara kita yang sulit, yang belum tentu bisa makan 3 kali sehari. Ya. Tetapi kita harus tetap mengucap syukur. Apapun keadaannya, Om ya. Keadaannya, karena pasti akan ada lebih banyak manusia yang lebih sulit daripada kita. Ya. Jadi jangan sekali-sekali bersungut-sungut atau tidak mengucap syukur terhadap apa yang ada pada diri kita, apa yang kita terima. Itu saja sebetulnya benang merahnya dari. Luar biasa. Aduh, Om Harvey ini bener loh. Ini sangat menginspirasi
banget ya untuk kita anak muda untuk terus gimana caranya bersyukur melalui single yang udah dikeluarin sama Om Harvey ini. Nah, Om, Jangan lupa ini ora et labora. Ya, oke. alasannya kita selalu harus berserah kepada Tuhan, tetapi bukan berarti kita Iya. tidak berusaha, gitu ya. Harus Oke. ada usaha, harus fight. Gitu. Iya, nggak berasa nih Om ya, 30 menit loh kita sudah ngobrol ya Om ya. Nah untuk terakhir nih Om, boleh Om ngajak pendengar dan yang sudah stay sekarang nih, yang udah stay tune sekarang untuk bisa request lagu dari Om Harvey di Radio Suara Gracia, atau mungkin bisa Om promosikan, bisa didengarkan di platform mana, seperti itu, boleh Om, silahkan. 2 single terbaru saya yang dua dari 4 single yang sudah diedarkan itu sudah bisa diunduh atau di-download di semua platform digital platform yang ada seperti Spotify, lalu apalagi sih yang lain-lain itu saya udah pusing banyak banget ya pokoknya platform yang ada. Terlalu banyak ya. Digital platform itu sudah bisa di-download. Yang pertama adalah Bawalah Daku dan yang kedua adalah Di Setiap Janjiku. Ya. Besar harapan saya apa yang ingin saya sampaikan lewat 2 single ini bisa juga menjadi harapan atau menjadi doa dari teman-teman yang mendengarkannya. Amin. Selalu mengucap syukur. Amin. Om Harvey, terima kasih. Sukses untuk singlenya ya Om ya. Selalu sehat. Salam untuk keluarga di rumah. Masih bisa didukung untuk single berikutnya ya. Siap. Ditunggu ya Om ya, proyek berikutnya nih. Untuk kerjasama dengan Radio Suara Gracia tentunya. Iya, Om terima kasih udah nyempetin waktu ya untuk bisa bergabung pada sore hari ini di Zoom Radio Suara Gracia. Tuhan berkati kita semua. Iya, amin. Terima kasih Om. Shalom.